وقل رب زدني علما. Ahli bid'ah menguatkan bid'ahnya, dalil yang dia gunakan untuk menguatkan bid'ah itu hanya ada dua macam. Satu, hadis yang dhaif atau bahkan palsu yang mungkin menunjukkan bid'ahnya. Yang kedua, dalil sahih, ayat Al-Quran atau hadis sahih yang tidak menunjukkan bid'ahnya. Itu kebiasaan ahli bid'ah seperti itu. Ya. Kalaupun ada hadis sahih, ayat yang mereka jadikan dalil, ayat itu bila dipahami dengan benar, hadis itu bila dipahami dengan benar sama sekali tidak menunjukkan apa yang mereka pahami. Kalaupun ada, biasanya apa? Hadis yang dhaif atau bahkan hadis yang palsu. Nah, berkaitan dengan jukam nih, nah, masalah keyakinan jukam terhadap masalah sambung ini, jangankan hadis sahih yang menunjukkan apa yang mereka pahami, hadis palsu pun mungkin nggak ada, hadis dhaif pun nggak ada. Kenapa ini? Karena ini adalah sesuatu yang baru di jukam adanya. Seandainya orang itu bisa jadi kafir karena tidak sambung seperti yang dikatakan oleh jukam, bagaimana hukumnya sahabat Rasulullah seperti Abu Dzar? Dia mati di mana? Dia meninggal di Rabadah, di tempat yang terasing, meninggal di situ. Bagaimana dia sambung dengan imamnya waktu itu? Bagaimana? Imam kelompok dia siapa? Imam desa dia siapa? Dia menyampaikan sambung dia ke khalifahnya siapa? Gak ada. Ada yang berani mengatakan Abu Dzar mati tidak jamaah? Abu Dzar mati neraka? Abu Dzar apalagi? Mati jahiliyah? Ada yang berani mengatakan begitu? Maka yang ingin saya sampaikan kepada jukam, terutama mubalek-mubaleknya, apalagi yang sudah pernah belajar di Makkah, berhenti berbohong. Berhenti berbohong. Kalau memang tujuannya menetapi Quran hadis, berhenti berbohong. Bila memang betul ya, yang dipahami itu enggak ada dalam Quran hadis, akui saja enggak ada. Ya. Bila yang diyakini itu tidak sesuai dengan Quran hadis, akui saja. Ya, akui bahwa ini enggak sesuai dengan Quran hadis. Dari situ kita bisa berhenti dari berbohong. Tapi kalau kita masih tetap ngotot dengan kebohongan awal, bahwa orang Islam itu kalau enggak jamaah seperti jamaah kita ini, Islamnya enggak sah, hidupnya enggak halal dan seterusnya. Kalau kebohongan ini masih tetap dipertahankan, orang itu kalau enggak netepi sambung jamaah, jamaahnya apa? Batal. Berarti sudah keluar dari Islam dan seterusnya. Kalau ini masih dipertahankan, maka kita nggak akan bisa berhenti dari kebohongan itu. Kebenaran tidak membutuhkan cara-cara bohong. Bahkan kebohongan itu oleh Rasulullah SAW dikatakan di mana? Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati dengan bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu akan menunjukkan kepada fujur. Apa itu fujur? Penyimpangan, semena-mena. Orang yang suka bohong, dia akan fajir. Dia akan banyak menyimpang. Wa innal fujura yahdi ilan nar.
Sedangkan kefajiran itu akan menuntun ke neraka. Kita cari surga, bukan cari neraka. Nah, kalau ingin meluruskan akidahnya, meluruskan kepahamannya, hilangkan kebiasaan bohong itu. Apalagi ini urusan agama ya. Nah, kemudian kita berbohong atas nama Allah Rasul. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa man allamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Mana yang lebih aniaya, artinya mana yang lebih besar dosanya daripada orang yang berbuat dusta atas nama Allah Rasul. Termasuk dusta atas nama Allah Rasul adalah apa? Mengartikan ayat dengan arti yang disimpangkan. Mengartikan hadis dengan arti yang disimpangkan. Itu bohong. Itu dusta. Dan ini dusta yang paling besar. Dan ketahuilah bahwa orang itu kalau sudah berani berdusta dalam masalah yang besar, maka akan ringan bagi dia untuk berdusta di masalah-masalah yang di bawahnya. Kalau sudah berani berdusta atas nama Allah Rasul, bicara dalil saja sudah mau berani bohong, maka masalah-masalah yang lain akan lebih mudah lagi dia berbohong. Coba apa yang terjadi dengan Jukam nih? Ketika mereka sudah berani menyimpangkan pemahaman ayat, pemahaman hadis, nah, berani mengatakan ini dari Allah Rasul begini, padahal tidak. Ajaran Quran hadis seperti ini, padahal tidak. Ketika kebohongan yang paling besar ini sudah dilakukan, akhirnya gimana? Kebohongan-kebohongan yang lebih kecil mudah lagi dia kerjakan. Menfitnah orang-orang yang mengingatkan biasa. Ya enggak? Nah, sudah berapa ratus kebohongan mereka ciptakan untuk menjatuhkan orang-orang yang mengingatkan mereka. Kenapa bisa seringan itu? Kenapa bisa semudah itu mereka mengucapkan bohong? Karena bohong yang paling besar pun sudah dikerjakan. Nah, akhirnya bohong jadi kebiasaannya. Bahkan bohong pun dianggap sebagai ibadah. Dengan diganti istilah apa? Bitonah. Dengan diganti istilah fatonah, bitonah. Apa artinya itu? Bohong kan? Artinya kebohongan. Bohong karena menutupi akidahnya. Sikap kepura-puraan, pura-pura baik, dikasih label yang bagus, budi luhur. Apa kalau orang bohong, orang pura-pura, kemudian dikasih nama budi luhur itu jadi luhur? Enggak kan? Ya tetap itu budi asor namanya, bukan budi luhur. Bitonah, kalau itu isinya bohong ya tetap bohong, dusta. Jadi ini yang harus diakhiri. Tinggalkan dusta kalau memang mencari kebenaran. Tinggalkan. Apalagi sampai dusta atas nama Allah Rasul. Mewajibkan kepada umat sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Rasul. Nah, bahkan menjadikannya sebagai ukuran keislaman seseorang. Itu adalah kebohongan. Kebohongan yang paling besar. Bohong atas nama Allah Rasul.